Kepala Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran Jenderal Hossein Salami menyambut baik gencatan senjata yang diberlakukan di Lebanon. Menurutnya, keputusan tersebut menandai kekalahan besar bagi rezim Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan Salami dalam pidatonya pada Kamis, 28 November 2024. Ia memuji ketangguhan Hizbullah dan menyebut gencatan senjata sebagai kemenangan besar bagi rakyat Lebanon. Sementara Israel dianggap kalah karena menyetujui gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Salami menegaskan bahwa pendudukan Israel tidak akan bisa hidup nyaman selama kelompok perlawanan masih ada. Di sisi lain, ia juga mendesak Zionis untuk segera mengumumkan gencatan senjata di Gaza. Sebab, jumlah kematian warga sipil kini telah mencapai 44.300 jiwa sejak perang dimulai. Gencatan senjata diharapkan menjadi awal yang baik untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas. Saat ini, warga Palestina di Gaza masih dihantui rasa takut karena serangan bisa terjadi kapan saja. Sementara di Lebanon, ribuan warga sudah mulai kembali ke selatan setelah mengungsi akibat konflik Hizbullah Israel. Prancis pada Rabu, 27 November 2024, menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memiliki imunitas hindari penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, mengingat Israel bukan pihak yang menandatangani Statuta Roma yang mendasari pengadilan tersebut. Paris juga menegaskan akan terus bekerja sama dengan Netanyahu dan pemerintahannya. Pengumuman ini disampaikan setelah hampir sepekan ketidakjelasan posisi Prancis pasca waran penangkapan ICC yang diterbitkan pada 21 November terhadap Netanyahu, mantan Menteri Pertahanannya, serta seorang pemimpin kelompok Palestina, Hamas. Dilansir Reuters, Kementerian Luar Negeri Prancis menekankan bahwa Statuta Roma menetapkan bahwa sebuah negara tidak dapat diwajibkan untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya terkait imunitas kepala negara dari negara yang bukan anggota ICC. Gencatan senjata antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, mulai berlaku pada Rabu setelah adanya perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat dan Prancis. Prancis berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Netanyahu dan otoritas Israel lainnya untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Warga Lebanon mulai kembali ke kampung halaman mereka meski Israel disebut melanggar gencatan senjata dan disertai ancaman. Di tengah masuknya pengungsi ke daerah-daerah yang rusak parah akibat agresi Israel, tentara Lebanon mengonfirmasi beberapa pelanggaran gencatan senjata oleh pendudukan Israel, termasuk pelanggaran udara dan serangan terhadap wilayah Lebanon. Kendati adanya pelanggaran-pelanggaran ini dan disertai ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh militer Israel, penduduk tetap kembali ke kampung halaman mereka, menegaskan tekad mereka untuk kembali dan menegaskan bahwa tidak ada ancaman yang akan menghalangi mereka. Di pinggiran selatan Beirut, penduduk yang mengungsi mulai kembali dari dini hari hingga larut malam. Tanda-tanda kehidupan berangsur-angsur muncul kembali, dengan orang-orang memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan udara Israel terhadap bangunan tempat tinggal. Beberapa bisnis dibuka kembali, sementara yang lain memulai upaya pemulihan. Jumlah pengungsi yang kembali diperkirakan akan meningkat dalam beberapa hari mendatang menyusul pembukaan kembali darurat penyeberangan Jousieh di wilayah Al-Qusair untuk memfasilitasi pergerakan warga Lebanon yang mengungsi. Jalan-jalan menjadi ramai dengan perayaan, saat orang-orang menegaskan semangat dan harapan mereka yang tak tergoyahkan untuk masa depan yang lebih cerah setelah hampir 2 bulan pengungsian paksa akibat agresi Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan jika ia kemungkinan akan menyetujui gencatan senjata di jalur Gaza. Namun menurutnya, gencatan senjata yang potensial terjadi di Gaza hanya bersifat sementara dan bukan mengakhiri perang. Dilansir Haberny, Jumat, 29 November 2024, dia menambahkan setelah pembunuhan Sinwar dan pemisahan garis depan antara Gaza dan Lebanon, ketentuan perjanjian pertukaran berubah untuk menguntungkan Israel. Sebelumnya diberitakan, Netanyahu akan memerintahkan tentara untuk bersiap menghadapi pertempuran sengit lagi di Lebanon jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Netanyahu bersumpah akan melakukan perang yang hebat jika terjadi pelanggaran terhadap garis besar gencatan senjata. Hal tersebut dikatakan Netanyahu pada Kamis, 28 November 2024. Netanyahu mengaku telah memberikan instruksi kepada tentara untuk melancarkan perang yang parah. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir meminta Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk terus berperang di Lebanon, meskipun ada perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku Rabu, 27 November 2024, lalu. Ben-Gvir mengindikasikan bahwa Hizbullah Lebanon telah melanggar gencatan senjata berulang kali. Gvir menyebut, Israel memiliki peluang bersejarah untuk membawa perdamaian selama beberapa dekade dan meruntuhkan gerakan Hamas. Diketahui sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Israel mengkritik gencatan senjata dengan Lebanon dan menggambarkannya sebagai kesalahan bersejarah. Times of Israel mengutip pernyataannya yang mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata baru adalah
kembali ke prinsip tenang untuk tenang, percaya bahwa hal ini pada akhirnya akan mendorong Israel untuk kembali ke Lebanon. Meski begitu, Ben-Gvir yang berasal dari sayap kanan ekstrim, tidak mengisyaratkan pengunduran dirinya dari pemerintah meskipun ia menentang perjanjian tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pada Kamis, 28 November 2024, bahwa dia akan memerintahkan tentara untuk bersiap menghadapi pertempuran sengit lagi di Lebanon, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Netanyahu bersumpah akan melakukan perang yang hebat jika terjadi pelanggaran terhadap garis besar gencatan senjata. Netanyahu juga mengaku telah memberikan instruksi kepada tentara untuk melancarkan perang yang parah jika hal itu terjadi. Sebelumnya diberitakan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir meminta Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk terus berperang di Lebanon, meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Ben-Gvir mengindikasikan bahwa Hizbullah Lebanon telah melanggar gencatan senjata berulang kali. Dia mengatakan Israel memiliki peluang bersejarah untuk membawa perdamaian selama beberapa dekade dan peluang bersejarah untuk meruntuhkan gerakan Hamas. Militer Lebanon menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata beberapa kali sejak kesepakatan tersebut mulai berlaku pada Rabu, 27 November 2024. Pada 27 dan 28 November 2024, setelah perjanjian gencatan senjata diumumkan, Israel melanggar perjanjian tersebut beberapa kali, melalui pelanggaran udara dan menargetkan wilayah Lebanon dengan berbagai senjata, tulis militer Lebanon di platform X, Jumat, 29 November 2024. Militer tersebut menambahkan, Komando Angkatan Darat menindaklanjuti pelanggaran ini dengan berkoordinasi dengan otoritas terkait, meskipun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Sebelumnya Netanyahu akan memerintahkan tentara untuk bersiap menghadapi pertempuran sengit lagi di Lebanon, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Netanyahu bersumpah akan melakukan perang yang hebat jika terjadi pelanggaran terhadap garis besar gencatan senjata. Hal tersebut dikatakan Netanyahu pada Kamis, 28 November 2024. Netanyahu mengaku telah memberikan instruksi kepada tentara untuk melancarkan perang yang parah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.